Jadilah pada kami tak bodoh, meski memang kami tak pandai, tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai isi hati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat perubahan, salam kedaulatan rakyat. Sahabat SJ Channel semua, ini hari ini tadi pagi riuh sekali, ramai sekali jagat media sosial kita ya, dengan bocoran yang disampaikan oleh Denny Indrayana kemarin. Luar biasa. Hasil yang akan diumumkan oleh MK terkait proporsional terbuka dan tertutup dibocorkan. Jadi rupanya akan dipakai proporsional tertutup. Jadi nanti kita akan nyoblos partai saja, bukan caleg. Ini kemudian riuh karena kita tahu 8 partai yang punya kursi di legislatif itu menolak dan 1 partai menyetujui. Siapa satu partai yang menyetujui? PDIP. Dan ketika Denny Indrayana menyampaikan itu, gegerlah ya jagat politik Indonesia, sampai Pak Mahfud bilang ini bahaya, ini polisi usut katanya, sampai manggil-manggil polisi itu. Luar biasa. Pak Denny Indrayana sekarang kan posisinya ada di Melbourne, Australia. Jangan-jangan sekarang sudah ada yang ke sana ini. Waduh. Harusnya apa yang disampaikan Denny Indrayana bagi kami rakyat jelata tentu itu diposisikan sebagai sebuah warning ya. Warning bahwa akhirnya rakyat tahu sebelum diungkapkan oleh presiden ada sistem yang tidak tepat sehingga bisa bocor ya, karena sebetulnya kan tidak boleh bocor. Tapi hikmah lainnya adalah bahwa akhirnya kita menjadi tahu gitu. Akhirnya ini bisa menjadi tekanan balik kepada pemerintah. Kan bisa jadi karena riuh jagat media sosial kita, kan kita tahu persis dengan situasi kita di Indonesia. Perhatian pemerintah, penguasa akan diberikan ya ketika itu menjadi viral. Nah kalau ini viral kan boleh jadi, ini sih bayangan kami saja rakyat jelata ya. Nanti kemudian ini tetap akan diberlakukan sistem proporsional tertutup, tapi nanti untuk 2029. Karena untuk yang kali ini proses kan sudah dimulai dari 14 berapa bulan yang lalu itu. Sehingga kalau ini kemudian berubah, kan bayangkan saja ini seperti sebuah kompetisi sepak bola. Orang-orang sudah persiapan di pinggir lapangan akan main gitu, dengan cara bermain yang sudah disepakati seperti biasanya, tiba-tiba dirubah. Kan ini bikin panik, ini bikin perubahan strategi yang harus betul-betul disiapkan, diantisipasi oleh seluruh partai politik. Walaupun tentu kita tahu beberapa partai politik saya kira sudah menyiapkan strategi itu. Hanya saja ketika ini terjadi, perubahan yang tidak diharapkan pasti akan membuat persoalan yang berbeda. Chaos kalau bahasanya SBY. Nah ini menarik bicara SBY. Karena ternyata yang disentil pun kan bukan hanya persoalan proporsional terbuka, tapi juga bagaimana posisi Demokrat yang hari ini masih digantung oleh MK juga sama. Ini kalau MK memenangkan staf KSP Muldoko, maka diambil alih lah ini Demokrat. Maka posisi koalisi perubahan akhirnya bisa berubah. Anggaplah dengan 3 partai kemarin, maka itu bisa dikatakan gagal. Anies gagal nyapres gara-gara peran MK itu. MK itu kan adik iparnya Pak Jokowi. Jadi agak sulit kalau kita membayangkan akan ada proses-proses yang profesional di sana. Ya, mungkin ada pertemuan keluarga ya antara Pak Jokowi dengan adiknya, dengan suami adiknya, kan gitu. Nah, kemudian ini menjadi pertanyaan dari Muslim Arbi, akankah
Maukah Pak SBY turun memimpin revolusi? Jika memang persoalan yang menjadi kekhawatiran rakyat di negeri ini terjadi. Luar biasa, ini kita lihat ya thumbnailnya. Jika SBY marah, ini judulnya saya ubah ya. Akankah pimpin revolusi? Selamatkan negeri dari kegagalan Presiden Joko Widodo dalam mengelola demokrasi, hukum, dan keadilan. Kan sudah ada kami juga ya, aksi menyelamatkan Indonesia. Komite, kayaknya lupa sih, komite kali ya. Komite Aksi Menyelamatkan Indonesia digawangi oleh Pak Gatot Nurmantio, Din Samsudin, dan banyak para tokoh nasional lainnya. Nah, apakah mereka juga akan turut serta untuk menyelamatkan ini? Ya boleh jadi ya. Kita tidak tahu nih apa yang akan terjadi dalam hari ini, besok, karena rupanya sudah ada gelagat bahwa Pak Mahfud katanya memang sudah mengiyakan itu bocoran nih dari Mahkamah Konstitusi. Artinya benar hasil itu. Ada 6 menyetujui, 3 dissenting ya. Jadi 3 menolak, proporsional tertutup, 6 menyetujui. Jadi kekuatan PDIP luar biasa besar sekali kalau kita melihat dalam konteks ini. Nah, kita coba lihat ya, ini kabarnya yang dari Muslim Arbi yang meminta. Wah, sudah banyak yang masuk komentar ya, terima kasih. SBY untuk memimpin revolusi. Ngeri kali kalau ini terjadi, people power. SBY diharapkan bisa pimpin revolusi, selamatkan negeri. Kabar hari ini tadi siang ya. Polhukam.id, Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono diharapkan dapat turun langsung memimpin revolusi untuk menyelamatkan negeri dari kegagalan Presiden Joko Widodo mengelola demokrasi, hukum, dan keadilan. Ini kalau SBY ya, mantan presiden, mantan ketum Partai Demokrat, turun ke jalan, mimpin revolusi, ngeri kali ini. SBY masih berhak untuk menilai dan mencermati jalannya perpolitikan di Indonesia. Tentu dalam kapasitas tadi sebagai mantan presiden, mantan ketum partai. Apa yang dirasakan oleh SBY melalui Twitternya menanggapi perkiraan Profesor Denny Indrayana soal kemungkinan MK memutuskan sistem proporsional tertutup adalah wajar dalam iklim demokrasi saat ini. Itu disampaikan oleh Direktur Gerakan Perubahan Muslim Arbi kepada kantor berita politik RMOL, Direktur Gerakan Perubahan. Ini perubahannya sudah ada di titik yang sama ya dengan koalisi perubahan. Menurut Muslim, sulit rasanya membantah adanya ikut campur istana untuk memenangkan gugatan di Mahkamah Konstitusi terkait pileg sistem proporsional tertutup. Pun sulit rasanya membantah tidak ada campur tangan Jokowi atau istana soal perjuangan keras Kepala Staf Presiden KSP Muldoko untuk membegal Demokrat. Ya, kita tidak pernah mendengar ada klarifikasi dari Pak Jokowi ya tentang upaya pembegalan Muldoko ini kepada Demokrat. Padahal dia staf terdekatnya Presiden, ya Kepala Staf Presiden Muldoko gitu. Ngeri kali ini. Apalagi Demokrat telah mencapreskan Anies Baswedan, capres yang tidak dikehendaki dan tidak disukai Jokowi atau istana. Muslim melihat ada desain dan ikut campur istana dalam persoalan perpolitikan dan hukum di Indonesia agar semuanya tunduk pada kepentingan mereka. Semua itu yang menjadi kekhawatiran SBY dan rakyat saat ini. Apalagi Jokowi secara tegas dan gamblang mendukung Ganjar Pranowo. Bahkan Jokowi pun mengendorse Prabowo Subianto. Ya kita tahu Yusuf Wanandi ya CSIS yang tempo hari juga konon katanya mengkhianati Soeharto di detik-detik akhir kepemimpinannya. Sudah menyatakan bahwa 2 saja nanti tanpa Anies. Jadi siapapun yang menang dia yang akan menjaga Pak Jokowi, kan begitu. Ini yang saya kira menjadi tidak fair. Itu artinya istana terlibat langsung menentukan, mendukung, dan memenangkan capres pilihannya. Dan semua desain istana itu dapat dengan mudah terbaca. Ada kepentingan besar untuk singkirkan Anies dan upaya memenangkan PDIP melalui MK yang dipimpin oleh adik iparnya Jokowi.
Melihat perjalanan politik saat ini, Muslim pun menilai kepentingan istana untuk memenangkan capresnya dan partai pendukungnya makin sempurna. Termasuk berupaya menyingkirkan capres yang tidak dikehendaki dan menghancurkan partai di luar istana yang berani melawan istana. Jadi kita pertanyakan, ini negara demokrasi apa kerajaan? Semuanya adalah bukti kegagalan Jokowi mengelola demokrasi, hukum, dan keadilan di negeri ini. Jika MA dan MK menjadi alat istana untuk kepentingan politiknya menghadapi pemilu 2024 ini, demokrasi, hukum, dan keadilan terancam. Untuk selamatkan demokrasi, hukum, dan politik di negeri ini, SBY dapat turun langsung pimpin revolusi, selamatkan negeri ini. Ya, saya kira ini pasti sudah diperkirakan, sudah dipersiapkan, ya. Pak SBY tentu tidak akan tinggal diam, apalagi partai yang didirikannya ya, tentu tidak sendirian ya, bersama beberapa orang. Ini dengan hitungan selembar kertas gitu ya, kemudian beralih pada kepemilikan Muldoko. Luar biasa. Padahal ini proses pemilu sudah dimulai. Kan harusnya kalau mau itu jauh-jauh hari lah atau nantilah gitu. Setelah pemilu ini memang akhirnya nuansa politisasi, kekuasaan, intervensi dari kekuasaan ini kentalnya luar biasa. Kita menarik, menjadi kita lihat bagaimana kemarahan SBY, tentu marahnya SBY berbeda dengan marahnya Ganjar ya, yang kemudian intonasinya naik kan. Tadi kita tayangkan tuh, Ganjar bertengkar dengan rakyatnya sendiri, memalukan. Itu intonasinya naik. Siapa ini yang menyuruh saya? Ada apa? Itu gayanya preman sekali. Padahal kalau gaya-gaya marah itu kan wajar secara kalau itu memang proporsional dan itu harus dilakukan. Justru orang harusnya marah tidak marah kan menjadi pertanyaan. Cuman bagaimana respon marahnya itu? Kan itu yang menjadi persoalan. Dan kita lihat gaya marahnya SBY ya pasti berbeda ya dengan Ganjar Pranowo. Ojo dibandingkan. Coba kita lihat apa yang disampaikan oleh SBY. Ya, dia merespon apa yang disampaikan oleh Denny Indrayana. Ini menarik apa yang disampaikan Prof. Denny melalui tweet tentang informasi bakal ditetapkannya sistem proporsional tertutup dalam pemilu 2024. Mengait juga PK Muldoko di MA yang digambarkan Partai Demokrat sangat mungkin diambil alih Muldoko. Saya kira persoalan terbesar bagi Demokrat, bagi SBY, ya tentu di Demokratnya ya, pembegalan Demokratnya. Karena kalau proporsional terbuka, kemudian jadi tertutup, tentu ini kekecewaan bersama, tapi bahasa dari PKS lah misalkan ya. Karena memang keputusan MK itu final dan mengikat, tidak ada lagi upaya hukum lainnya. Ya mau bagaimanapun juga tetap harus dilakukan. Akhirnya kan begitu. Nah tapi kalau pembegalan, nah ini lain lagi ceritanya gitu. Ini kalau ada orang yang mau merampok rumah kita kan, ajaran Islam mengajarkan kita harus membela sekuat tenaga gitu. Nah, kita lihat yang kedua. Prof. Denny Indrayana adalah mantan Wamenkumham dan ahli hukum yang kredibel. Karenanya saya tergerak berikan tanggapan tentang sistem pemilu yang akan diputus MK dan PK Muldoko di MA yang ramai diisukan Partai Demokrat bakal dikalahkan dan diambil alih oleh staf Presiden Muldoko. Jadi bayangkan sahabat semua ya, ini dalam waktu yang kurang lebih berdekatan sekali. Baru kemarin kita dengar masa jabatan KPK diperpanjang 1 tahun. Yang harusnya habis Desember tahun ini jadi Desember tahun depan. Firly Bahuri akan menambah kekuasaannya 1 tahun. Tentu ini menjadi pertanyaan kita bersama. Apakah MA, MK, KPK itu akan dijadikan alat kekuasaan penguasa untuk menekan oposisi? Kalau memang iya, ini bencana. Dan tentu tidak bisa kita biarkan. Ini jihad konstitusi kalau kita mau melakukan perlawanan. Saya kira dasarnya ada di situ. Kita coba lanjutkan. Jika yang disampaikan Prof. Denny reliable bahwa MK akan menetapkan sistem proporsional tertutup seperti yang berlaku sekarang, maka hal ini menjadi isu besar dalam dunia politik Indonesia.
Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan sistem pemilu yang hendak diputuskan. Mungkin ini juga pertanyaan mayoritas rakyat Indonesia dan mayoritas partai-partai politik. Saya pikir para pemerhati pemilu dan demokrasi juga memiliki kepedulian yang sama. 5. Pertanyaan pertama kepada MK, apakah ada kegentingan dan kedaruratan sehingga sistem pemilu diganti ketika proses pemilu sudah dimulai? Tadi bayangkan ya, ini perlombaan kalau sepak bola ini sudah mau prit gitu. Ini sedang pemanasan masing-masing tapi sudah ada di lapangan. Kan situasinya kurang lebih begitu ya. Kemudian diganti. Oke, sekarang tidak 2 kali 45 menit. Sekarang jadi 2 kali 70 menit. Kan strategi yang sudah disusun, bagaimana mengatur ritme, bagaimana menjaga stamina dan seterusnya, jelas harus dirubah gitu. Ingat, DCS daftar caleg sementara baru saja diserahkan ke KPU. Pergantian sistem pemilu di tengah jalan bisa menimbulkan chaos politik. Ini sahabat sejajar semua, karena kita semua bisa membayangkan ya, bagaimana para caleg yang sekarang nomor 3, 4, 5, kalau proporsional tertutup sudah lemas itu, udah merasa tidak ada lagi harapan untuk bisa terpilih menjadi caleg. Segala upaya daya yang sudah disiapkan gugur karena tidak ada jaminan orang bisa memilih dia dibandingkan dengan orang yang di atasnya. Kekuasaan menjadi full penuh dari kekuasaan ketum partai masing-masing. Kan sebetulnya kan ada positifnya juga ketika proporsional tertutup ya. Kekuasaan partai, kekuasaan ketum partai menjadi lebih leluasa. Tapi kenapa faktanya banyak partai yang menolak ya? Dari 9 partai politik 8 menolak. Ya karena partai tidak ada dana abadi. Partai bukan perusahaan yang hartanya terus-menerus mengembang. Semaju-majunya partai kan uangnya juga dari para caleg. Caleg lah yang harus mendanai itu gitu. Ya sekarang bagaimana mungkin para caleg mau mendanai perjuangan partai kalau dia tidak terbayang akan terpilih. Nah, saya kira itu kan hitung-hitungan manusiawinya gitu. Nah, itu yang akan memberatkan partai politik. Walaupun ada 1-2 yang mungkin bisa jadi tidak masalah karena uangnya unlimited. 6. Pertanyaan kedua kepada MK, benarkah undang-undang sistem pemilu terbuka bertentangan dengan konstitusi? Sesuai konstitusi, justru domain dan wewenang MK adalah menilai apakah sebuah undang-undang bertentangan dengan konstitusi, bukan menetapkan undang-undang mana yang paling tepat, tertutup atau terbuka. Kan ini diputuskan ya bersama-sama antara DPR dengan pemerintah. Peran MK itu tidak ada di situ. Kok sekarang tiba-tiba menjadi wasit yang ikut bermain gitu. Kan itu yang menjadi perbincangan rakyat hari ini. Ini offset ini. Lagi-lagi kalau pakai permainan sepak bola ya offset ini. MK tidak boleh mestinya memutuskan ini, bukan kewenangannya gitu. 7. Kalau MK tidak memiliki argumentasi kuat bahwa sistem pemilu terbuka bertentangan dengan konstitusi sehingga diganti menjadi tertutup, mayoritas akan sulit menerimanya. Mayoritas rakyat ya. Ingat, semua lembaga negara termasuk DPR, Presiden, MK itu sama-sama akuntabel di hadapan rakyat. 8. Ketiga, sesungguhnya penetapan undang-undang tentang sistem pemilu berada di tangan Presiden dan DPR, bukan di tangan MK. Mestinya Presiden dan DPR punya suara tentang hal ini. Mayoritas partai politik telah sampaikan sikap menolak terhadap sistem terbuka menjadi tertutup. Ini mestinya didengarkan. Karena aturan apapun segala macam yang di atasnya kan keadilan. Keadilan harus menjadi panglima tertinggi. Kalau aturannya justru mengingkari keadilan, kan mestinya tidak dilakukan gitu. Sesimpel itu mestinya gitu menjadikan prinsip dalam kita bersikap. 9. Saya yakin dalam menyusun DCS parpol caleg berasumsi sistem pemilu tidak diubah. Tetap terbuka. Kalau di tengah jalan diubah oleh MK menjadi persoalan serius. Itu yang tadi saya jelaskan ya. Iya, strateginya sudah dirancang untuk 2 kali 45 menit. Nah sekarang jadi 2 kali 70 menit. Pasti harus berubah juga strateginya. Tidak ada lagi waktu untuk menyusun itu. KPU dan parpol harus siap kelola krisis ini. Semoga tidak ganggu pelaksanaan pemilu 2024. Kasihan rakyat. Apalagi kalau ujung-ujungnya ini akhirnya chaos ini, anggaplah ya dalam beberapa sudut pandang memang diharapkan
sehingga menjadi alasan untuk penundaan pemilu. Artinya apa penundaan pemilu? Perpanjangan masa jabatan presiden. Waduh, KPK kan sudah ditambah setahun. Ya presiden juga tambah setahun lah. Nanti DPR juga tambah setahun lagi lah. Luar biasa ini. 10. Pandangan saya untuk pemilu 2024 tetap menggunakan sistem proporsional terbuka. Setelah 2024, Presiden dan DPR duduk bersama untuk menelaah sistem pemilu yang berlaku. Untuk kemungkinan disempurnakan menjadi sistem yang lebih baik. Dengarkan pula suara rakyat. Kalau suara rakyat tentu yang kami dengar, kami olah, kami cermati, menginginkan partai politik itu menjadi garda terdepan yang mengimplementasikan asas-asas praktek-praktek demokrasi. Kekuasaan ketua umum partai harus dikurangi. Ya, kalau tertutup makin berkuasa itu. Terbuka pun masih berkuasa. Ya, bisa direcall dan segala macam. Nah, padahal kita tahu persis demokrasi itu suara terbanyak. Bahkan idealnya musyawarah mufakat. Nah, jadi kalau suara rakyat tidak ada lagi, yang ada adalah suara partai, maka kedaulatan bukan ada di tangan rakyat, tapi ada di tangan partai. Maka DPR harusnya diganti, bukan Dewan Perwakilan Rakyat, tapi Dewan Perwakilan Partai. Jadi DPP. Begitu saja kalau mau terus terang gitu. Jangan kemudian ujung-ujungnya rakyat yang dibodohi. Kan ini miris sekali bagi kami semua ya. Kami ingin semuanya baik-baik saja, tenang-tenang saja, jangan bikin yang aneh-aneh lah gitu ya. Cukup gitu. Wah, sudah 600 lebih yang bergabung. Terima kasih ya. Mudah-mudahan harapan ini juga saya kira banyak yang menyetujui ini. Sudah saatnya rakyat bertindak lawan benalu demokrasi. Waduh. Saya lebih suka revolusi. Makzulkan. Masya Allah. Ya, harapan disematkan hari ini kepada Pak SBY sebagai orang yang guru bangsa, turun gunung untuk meluruskan, untuk menyelamatkan negeri ini. Ya, saya dukung. Assalamualaikum.